Bang Sandi, yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hilman, kami persilakan Prof. Ke Bang Sandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya banggakan Prof. Hilman Latif, MA PhD, Ketua Lazismu Pusat. Tambah seger aja nih Prof, kelihatannya nih. Dan yang saya banggakan adik kita Mas Riza Ayu Marida Azra, founder dan CEO dari Rumah Mokaf Indonesia. Terima kasih Mas Riza pencerahannya. Juga ada Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pak Anggoro Eko Cahyo, dan ada juga Sekum Badan Pengurus Lazismu Pusat Bapak Dr. Mahli Zainuddin Tago MSI, dan juga ada Dirut Lazismu Pusat Pak Muhammad Sabeh Abilawa SEI ME. Ada Pak Edi Suryanto, Direktur Kelembagaan Operasional Keuangan dan HRD, dan ada Pak Edi Mukiono yang saya banggakan, Direktur Penghimpunan Lazismu Pusat, pimpinan Lazismu se-Indonesia. Apa kabarnya guys? Semangat guys. Semangat Bang, semangat sekali Bang. Dan ada 350 nih yang hadir di sini, pimpinan Lazismu se-Indonesia, pelatihan kewirausahaan. Saya buka dengan pantun dulu untuk menyemangati. Siap semua? Siap Bang. Ingin hati berkunjung ke Mekah. Cakep. Tidak lupa ibadah sholat duha. Cakep. Selamat datang Ramadan penuh berkah. Cakep. Saatnya pelaku UMKM bersama Lazismu semangat berusaha. Cakep. Baik, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya kita semua dapat hadir dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan UMKM binaan Lazismu dengan tema UMKM dan berkah Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yang akhir nanti. Amin. Mengawali sambutan ini, saya sangat mengapresiasi panitia penyelenggara Lazismu, karena tadi menurut Pak Farhan Akbar, kalau offline pasti nggak diizinin sama Satgas COVID-19 karena udah 350 orang. Tapi kita beradaptasi, di balik kesulitan ada kemudahan. Amin. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita masalah karena ada Satgas COVID-19, tapi ada solusi, yaitu dengan pola hibrid seperti ini. Dan saya apresiasi penyelenggara Lazismu yang membangkitkan semangat kita, memberikan pelatihan, dan juga memulihkan ekonomi dan kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia yang sudah 1 tahun lebih ini mengalami kesulitan yang sangat dahsyat. Nah, kita semua menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan ujian ya, bahwa ini dampaknya sangat signifikan. 34 juta masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak COVID-19. Sebagian kehilangan pekerjaan, sebagian kekurangan penghasilan, sebagian kehilangan mata pencaharian. Saya sendiri pernah mengalami masa-masa sulit tersebut. Makanya waktu dapat undangan kemarin, walaupun dadakan, saya bilang saya pengen datang karena ingin menyemangati. Saya mau mulai bisnis masa krisis. Saya di PHK tahun 97. Di PHK saya tidak tahu apa yang saya akan berbuat, tapi ternyata justru PHK itu menjadi awal yang Allah kirimkan kepada saya, dan saya memulai menjadi pengusaha dari hanya bertiga. Alhamdulillah usaha kami sekarang sudah menjadi perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Dan tentunya ada jatuh bangun. Saya tidak mengalami masa-masa pelatihan seperti Adinda, seperti
para peserta yang hadir langsung nyemplung, ibaratnya belum bisa berenang langsung dilempar ke kolam. Nah, saya merasakan bahwa alangkah baiknya jika calon-calon wirausaha ini diberi pelatihan, tapi bukan hanya pelatihan, ada juga pendampingannya. Nah, dengan pelatihan dan pendampingan kita harapkan kita bisa menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha tangguh, wirausaha hebat, dan wirausaha mandiri. Tahun 2021 kita harapkan menjadi kebangkitan ekonomi Indonesia. Jadi Bank Indonesia sudah memproyeksikan pertumbuhan transaksi e-commerce pada tahun ini akan tumbuh signifikan hingga 33,2%, mencapai 337 triliun rupiah. Tahun lalu hanya 253 triliun. Jadi kita lihat ini teman-teman Lazismo, ini ada satu shifting, satu adaptasi yang masif. Dan saya melihat ini di depan saya, Mas Riza ini juga melakukan shifting. Dulu kita tepung itu tepungnya impor semua. Betul ya Mas Riza ya? Sekarang kita punya kan cassava. Cassava ini kita mendapat kelimpahan. Allah memberikan tanah kita yang subur, tapi memang nggak bisa ditumbuh gandum seperti yang kita impor. Kenapa nggak kita modif? Dan mokaf ini sekarang udah bisa menjadi bahan dasarnya roti, mie. Ini anak-anak saya pada suka banget makan mie lagi. Mukbang itu kalau kita semuanya impor kan repot. Jadi mokaf ini bukan hanya produksi oleh talenta-talenta bangsa seperti Mas Riza, tapi juga lebih sehat, healthy food lovers. Jadi bukan saya mau promosikan mokafnya Mas Riza, tapi saya ingin kita beralih gitu, bangga buatan Indonesia, bangga produk asli Indonesia, dan bangga berwisata di Indonesia. Makanya saya tampilkan di belakang saya ini 5 destinasi super prioritas yang mestinya menjadi peluang juga bagi para UMKM. Gunung Kidul, Yogyakarta, terima kasih Mas Hendy sudah hadir. Banyak juga destinasi wisata di Gunung Kidul. Nah, saya kembali ingin mengajak kita semua, bukan hanya kita survive, bukan hanya kita bertahan, tapi kita harus revive tahun ini dan tahun depan thrive. Kita harus lihat peluang dan cetak pemenang. Nah, UMKM ini di bawah binaan Lazismo ini harus bangkit dan dapat beradaptasi dengan kenormalan baru. Kenormalan baru ada beberapa tren, salah satunya adalah tren kesehatan. Ini salah satunya mokaf, ini bicara mengenai healthy food lovers. Pekanbaru, terima kasih, daerah kelahiran saya. Palembang, Wong Kito Galuh, terima kasih. Dan saya ingin juga bahwa adaptasi mengikuti tren-tren terbaru ini, kesehatan, digitalisasi, juga lingkungan hidup. Ini para pelaku UMKM harus mencari peluang-peluang yang bisa menjadikan kekuatan perjuangan ekonomi kita, memulihkan ekonomi kita. Dan kuncinya ada di adaptasi. Kalian adalah pengusaha-pengusaha, untuk hadir di sesi ini aja sudah luar biasa. Kalian menambah ilmu, dan juga para wirausaha-wirausaha ini juga harus terus berinovasi dan berkolaborasi. Dan kolaborasi itu adalah bentuk dari silaturahim. Dan saya selalu bilang silaturahim itu mendatangkan rezeki yang melimpah dan juga memanjangkan umur kita. Konsep kami ke depan adalah 3G. 3G ini adalah gercep, gerak cepat, geber, terima kasih NTT hadir, gerak bersama, dan juga gaspol. Gercep, geber, dan gaspol. Gerak cepat, gerak bersama, dan garap semua potensi untuk lapangan kerja. Nah, untuk teman-teman di Pandeglang, di Bekasi Timur, di Tasik, ini ada desa-desa wisata sekarang. Gunung Kidul juga ada. Ini menjadi peluang kita di sektor pariwisata. Wah, Magelang, Borobudur lebih banyak lagi. Ada Karangrejo, ada Candi Rejo, ada Nepal, Java, semua. Jadi saya melihat ini adalah satu pendekatan baru kita untuk mendukung gerakan nasional. Bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Nah, bangga buatan Indonesia ini kita dorong untuk
memberikan peluang kepada UMKM. Di mana UMKM di masing-masing daerah tadi disebut Nusantara bisa meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, mengembangkan kreativitas dan menghasilkan produk-produk yang dapat memiliki nilai jual di pasar, malah untuk beberapa produk bisa diekspor. Dan yang terpenting, digitalisasi ini adalah keniscayaan. Nggak bisa lagi kita ikut digitalisasi, kita ikut fokus pada cara kita melakukan bisnis secara tradisional. Boleh kita mempertahankan kearifan lokal tradisional, tapi kita harus juga berwawasan global. Oleh karena itu kami menyiapkan onboarding, perluasan pasar, dan adaptasi, akselerasi digitalisasi di UMKM untuk mengelola usahanya, marketingnya, menjualnya, sampai pembayarannya juga. Dan kita harapkan ini akan menggeliatkan roda ekonomi kita, akan memulihkan kembali program-program yang selama ini tersendat karena pandemi. Jadi kita harapkan Bangga Buatan Indonesia ini juga bisa didukung oleh teman-teman Lazismo. Setelah itu kita berangkat dari data. Bulan Februari kita melakukan beli kreatif Danau Toba. Dan 20 Februari 2021 ini ternyata sekarang pengusaha-pengusaha di Danau Toba meningkat penjualannya sampai antara 40 sampai 60%. Nah, kami akan fasilitasi pelatihan bagi 600 calon wirausaha muda di 5 DSP. Jadi 5 DSP ini Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang kita buka agar 600 calon wirausaha muda termasuk di Bali juga bisa menjadi champion dalam mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi di destinasi. Tapi nggak menutup hanya 5 destinasi. Bersama Lazismo nanti kita juga perluas di wilayah-wilayah lain. Di utara Sulawesi Selatan. Ini juga Pulau Bawean, cantik sekali Pulau Bawean itu. Jadi menurut saya Rahman Hakim ya, dataran tinggi Wonosobo, waduh ini Wonosobo, Dieng, dataran tinggi Dieng, ada Carica, semua enak semua. Dan kita punya kolaborasi dengan Telkom University, kita juga kerjasama dengan sahabat UMKM, dan hari ini kita juga ingin membuka kerjasama dengan Lazismo. Saya juga ingin mendorong satu program kita namanya Backup, yaitu Baparekraf for Startup. Ini kita harapkan bisa mendukung para startup yang ada dalam ekosistem Lazismo. Akhirul kalam, saya ingin mengingatkan kita untuk mendukung program pemerintah dan program kita semua agar UMKM kembali menjadi tulang punggung Indonesia. Dan dalam momentum Ramadan kali ini saya ingin kesempatan untuk kita terus melakukan inovasi, dan saya akan memberikan kuis kepada yang paling bisa menjawab secara cepat tentang beberapa data yang tadi saya ungkapkan. Jadi mudah-mudahan menyimak ya. Dan kuis ini akan dapat hadiah. Hadiahnya adalah kaos bertuliskan di Indonesia aja. Yes. Mantap. Di Indonesia untuk 500 aja. Bang, atau untuk satu nih Bang? Ini kita kasih 5. Oh siap. Untuk Lazismo, karena kita ingin yang long sleeve ya, untuk yang muslimah juga, kita ingin tanya yang paling duluan bisa menjawab 5 tercepat akan mendapatkan kaos ini melalui Lazismo. Oke, are you ready? Coba type melalui chat. Ready? Oke, ready. Pertanyaannya, hadiah untuk 5 pertama yang akan dipandu oleh